Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan bil lisan, hamdan bil janan, wa hamdan bil arkan. Thalathatun hiya tukmilu syukral insan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-mukarramin ingkang kula ta'zimi, sedaya para pengasuh, para masyayikh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi, ala muqaddimatihim Romo Yai Muhammad Hisham Syafaat hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Mugi-mugi diparingi sehat wal afiyah. Hadir bersama kita Romo Yai Hashim, Romo Yai Khalik, Romo Yai Munif dan seluruh dzurriyyah, para alumni, seluruh yang hadir, para ibu nyai, hafizakumullah jami'an. Mugi-mugi kita seluruhnya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Beberapa waktu yang lalu Gus dugi teng Sukorjo, teng Situbondo, mengundang al-fakir ilallah. Kalau tanglet niki acara nopo? Silat nas terus. Para alumni secara nasional kempal mohon hadir. Sampai sekarang, sejak itu saya kepikiran. Tetapi ada yang membahagiakan. Muga-muga katut dianggap santri. Amin Allahumma amin. Saya berpikir insya Allah ini mungkin barokahnya nek terus yang muturon itu tonggal guru. Jadi Romo Yai Mukhtar Syafaat berguru kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Berarti ketemunya sanad keilmuan dengan Romo Yai As'ad, sama-sama nyantri di Tepu Ireng. Insya Allah inilah termasuk yang didauhkan Imam Syafi'i, al-ilmu luhmatun ka luhmatin nasab. Maka tidak heran
Kalau para yai, punyai manggil kita di pondok itu cung, ya, karena memang kita dzurriyyahnya secara ideologi. Ada dzurriyyah secara biologi, nasab, ada dzurriyyah secara ideologi, keilmuan. Dan salah satu cirinya, kekhasannya, ketika sudah menjadi alumni, apa yang menjadi syakilah, ini terus para yai, kul kullu ya'malu ala syakilati, itu kalau pondok pesantren punya amalan, wiritan atau ciri khas keilmuan kitab sudah diamalkan rutin 30 tahun, itulah syakilahnya. Kalau tanglet teng Yai Hashim, di sini apa beritanya yang khas? Beliau dawuh sholawat nariyah. Nah ini kalau sudah menjadi rutinan, menjadi ruhaninya para santri, maka syakilahnya Blok Agung adalah sholawat nariyah. Sebagaimana di Sidogiri, kalau sudah di atas jam 12 malam, kami para santri biasanya keliling pesantren muter, baca burdah. Dan di Sukorjo, Yai Sepuh, Yai Samsul itu setelah sekian tahun lamanya, sejak Babat Alas sampai beliau wafat tahun 51. Berarti beliau wafat di sini merintis nggih. Masya Allah. Jadi ketika Babat Alas sampai beliau wafat itu, riyadhahnya adalah Rotibul Haddad. Nah ini syakilahnya masing-masing pondok pesantren. Insya Allah saya husnudzon, inilah yang kemudian kita bisa hadir di majelis yang penuh keberkahan ini. Kita adalah satu nasab ideologi keilmuan. Kita ini adalah anak cucu dari murid-murid Hadratus Syekh. Mudah-mudahan kita diakui. Amin. Allahumma amin. Maka ketika tadi didahulukan program alumni, napa singkatannya? Al-Adab. Alumni asuhan Darus Alam Blok Agung, Masya Allah. B. Ismun ala musamma. Jadi sesuai dengan yang diberi nama. Mudah-mudahan kita dianugerahi adab, sopan santun, akhlakul karimah kepada guru-guru kita. Amin. Allahumma amin. Maka pantas santri alumni al-adab. Kepada siapa? Murabbil arwah, guru kita, para masyayikh. Amin. Allahumma amin. Program unggulannya adalah pembacaan kitab Ihya. Bahkan para masyayikh dihadirkan untuk sekedar tabarukan muqaddimah nggih. Iftitah qiraah. Ini bentuk sambungan ruhani kepada para masyayikh, kepada wabil khusus al-muassis. Dan yang kami yakini juga, ini ada cerita tadi Yai Munib yang cerita nih, ada Kang Anwar. Dulu santri sini asal Jember, Kang Anwaruddin. Itu jadi IP, jadi ipar saya dapat Mbak Yu misanan. Nah, setelah mondok di sini, tabarukan ke Sukorjo, waktu itu kuliah nih. Ternyata tidak boleh kembali lagi ke Blok Agung. Ditaleni kalau WSA di sana. Dapat jodoh di sana, dapat Mbak Yu. Ternyata waktu menentukan tanggal pernikahannya, yang ditulis oleh Kiai Muhtar Syafaat tanpa telepon, tanpa nopo malih WA nggih. Dereng wonten. Ndak janjian. Ini dari Kiai Syafaat dibawa.
ngirotok bingung, nanti kalau nggak cocok sama yang sana ya apa. Begitu nyampe di Sukoharjo ternyata ya As'ad juga mengeluarkan tanggal. Pas dilihat jamnya sama, harinya sama, bulannya sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-qalb ilal qalb rasulun. Wis nggak adik messengeran. Dan itu tidak hoax terus Masya Allah. Mudah-mudahan karena hati guru kita ini nyambung, kita menyambungkan kembali warisan mahabbah ini. Amin. Allahumma amin. Walaupun wonten musyawarah kecil-kecilan, ya apa besanan nih kita. Sementara masih perwakilan nih. Wonten Bani Ruham saking keluarga Mbah Buyut nih. Amin. Para hadir, bahwa orang tua rohani kita, orang tua ilmu kita adalah saling bersaudara karena tonggel guru. Terus Madura. Dan yang unik juga, banyak hal rahasia-rahasia yang mestinya itu tidak umum, tapi Yai Syafaat ngerti kan gitu. Mbah As'ad itu kan jarang kelihatan sholat. Sampai-sampai ada santri asal Banyuwangi, tidak saya sebutkan, itu sempat ingkar kepada Mbah As'ad. Mosok, gak logika. Nah ini kalau kemudian kepada gurunya gak logika, pulang stres. Sampai sama. Tapi yang satunya ketika menyaksikan bagaimana Mbah As'ad itu ketika meletakkan bakyaknya naik ke kasur dipan, dilihat kok ngilang, wis dia yakin ini pasti sudah makom. Alhamdulillah yang satu selamat sampai sekarang, malah besanan dengan keluarga Sukoharjo, satunya wis stres. Ya, hati-hati santri Buruk Agung, ojo iktirot kalau yai. Ini datang ke sini Mbah As'ad, tiba-tiba sholat teng mriki nggih. Teng mriki. Ya kira-kira bahasa akrabnya tungaren sampean ngetok ngene iki. Yai Syafaat tanglet. Kok jarang-jarang tumben sampean tuh sholatnya kelihatan. Di sini nih loh, saya nyari barokahnya Nabi Khidir. Nah kalau kemudian santri Blok Agung ndak iktikot sama pesantrennya sendiri, ya nopo nggak kualat. Mungkin selamat. Nah kalau ada tamu Nabi Khidir, yang dihormat itu tuan rumahnya apa tamunya? Berarti sohibul makomnya di sini. Sehingga nonton Habib yang rotibnya, wiridnya terkenal. Nah itu didatangi Nabi Khidir. Tapi santrinya yang satu ini, Baros, ketika yang lain disuruh suan, nanti jam sekian akan datang Nabi Khidir. Sudah, santri-santri pada rebutan. Nabi Khidir barokah ini. Begitu diduga ini adalah Nabi Khidir, salaman semua sungkem. Tapi satu orang ini mijeti kakinya Habib. Loh, selesai sudah ditanya sama beliau, kenapa kamu tidak seperti santri-santri yang lain itu? Mboten ya. Kira-kira begitulah bahasanya. Tidak ya Syekhi ya Habibi. Beliau Nabi Khidir maqam tinggi, tetapi kan datang pada jenengan guru saya. Lah, yang ditadangi ini yang harus kita lebih iktikad. Andaikan saya sendiri belum tentu ketemu dengan Nabi Khidir, tapi karena jenengan saya bisa juga salaman kepada Nabi Khidir. Cantolane karo guru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita terus dikuatkan mahabbah hubungan ini, cantolan kepada guru. Begitulah adabnya para santri. Sayyidina Ali ketika datang terlambat ingin ikut umroh, ditanya sama Kanjeng Nabi, apa niatmu? Cerdasnya beliau langsung cantolan.
niat gandul mateng jenengan. Saya niat umroh, pokoknya niatnya Nabi sudah. Enak kan? Nah, disinilah kemudian menjadi tradisi salafus saleh sampai kita rawat sekarang. Ala ma nawa salafun salih ila hadratin Nabi. Ini candolan niat. Kalau kita sendiri yang niat, meskipun api, belum tentu qabul indallah. Tetapi kalau sudah nyebut-nyebut namanya orang soleh yang itu disebut di arsy, maka kita yakin wasilahnya beliau mustajab niat kita. Alhamdulillah. Masa iya? Nggih. Siapa beliau yang riyadhahnya makan daun beluntas? Nggih. Masya Allah. Saya yakin ini adalah riyadhah beliau untuk dzurriyyah dan para santri-santri semua. Jadi kalau Yai Sepuh Samsul Arifin itu riyadhahnya puasa puluhan tahun, memang yang enak itu jadi dzurriyyah, cantolan tok. Sak bedik-bedik terus itu Gresik ngono bedik. Nek terus itu yang blok aku napa? Sak dablek-dablek. Saya iso cantolan mlebu surga. Amin Allahumma amin. Bahkan dicari kalau kita itu masih punya hubungan rohani maca Fatihah, insyaallah endi anakku endi santriku. Insyaallah didhawuhi alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Amin Allahumma amin. Wis rombongan wis. Amal kita ndak pantes. Tapi karena katut, melo, candolan, rombongan masuk. Alhamdulillah. Mugi-mugi qabul hajat. Para yai, keluarga besar dzurriyyah Romo Yai Mukhtar Syafaat, beliau ismun ala musamma. Beliau adalah orang pilihan yang akan memberikan pertolongan kita kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Bagaimana tidak orang-orang khusus mengenal siapa beliau, siapa nasab beliau, yang tidak kersoh diperlihatkan kepada orang luar, orang banyak, karena khawatir jaga hati. Ini kan tasawuf, ini kan ihya. Sementara ada sebagian malah cari nasab. Kalau perlu nasab dibaiat, diumumkan, diijazahkan sebagai satu kebanggaan. Memang penting, tetapi ketika bisa menjaga hati, kalau tidak bisa jaga hati, maka guru-guru kita, yai kita ini luar biasa. Masya Allah. Dari pelosok nggih, hijrah teng Peluk Agung. Ini kan perjalanan yang luar biasa. Bahkan ketika beliau ingin ke Madura, digandoli oleh gurunya, ojo wis nek kene ae. Barokah. Begitulah orang-orang sepuh kita mengikuti petunjuk guru. Sukorjo itu ada karena isyarah gurunya di Pamekasan. Dalam satu hikayat disebutkan ada paku dengan talinya benang gitu ya, dilemparkan dari Madura. Sareh nengi tanah Jebah ke Bayi Pondok. Jadi sampai turun di pelabuhan Panarukan, terus ke timur, berhenti di daerah sekitar Kapongan. Berapa tahun situ, terus nyari lagi sampai ke Asembago, sampai ke pabrik kapas, nyampe di hutan belantara. Begitu nyampe di sana, putra beliau yang bernama Raden As'ad nunjuk, ini apa? Ini kan paku yang dilempar itu. Akhirnya yakin bahwa di situ adalah tempat yang diisyarahi oleh gurunya. Jadi guru-guru kita demikian. Tidak akan ada Blok Agung tanpa isyarah para masyayikhnya. Insya Allah kita ini yakin dan seyakin-yakinnya bahwa ketika ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya guru si fulan, itu rezeki dari Allah. Mungkin ada sebagian orang, apalagi sekarang zamannya viral ya, ustadz viral, kiai viral, dai, mubaligh viral. Itu kadang-kadang sudah mulai banding-bandingkan. Waduh, kiaiku gak viral ya.
Loh, sampean dikasih rezeki guru itu yang nunjuk sinten? Napa media sosial? Apakah Rabbul Alamin? Ketika kita ditakdirkan ini loh guru kita, maka banggalah dengan siapa guru kita yang dipilih oleh Allah. Kalau enggak pengen tergelincir, akhirnya seneng sama yang viral-viral, tiba wong Wahabi kan ngono. Wis kadung seneng, oh ternyata ini yang bid'ah-bid'ahkan. Ini yang enggak seneng sama Ihya Ulumuddin. Ini yang malah menyesatkan sholawat nariyah. Ambak tak amburadul. Jangan sampai ada santri alumni Pondok Agung salah senengnya sama orang yang baru. Orang tua kita sudah nasihati. Ojo nopo? Mudah kagetan itu. Gumunan. Itu kan masuknya apa? Mudah terpengaruh, senang kepada sosok yang baru, tampilan baru, ternyata casingnya saja yang baru. Isinya kalah dengan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Di Sukoharjo itu ada, ya kalau membaca kitab gremeng katanya. Ya, terus itu yang Blok Agung apa? Gremeng. Gak paham belas. Tapi nyampe ke pondokan, loh paham. Dibuka, loh iki kan mau sini jelas no ya. Syekh Toha, murid dari Yai Samsud. Lurah pondok. Nggih, istilahnya lurah pondok nih. Pengurus. Nggih. Akhirnya diambil mantu besanan. Jadi kalau di sini kemudian ada santri alim diambil mantu, wis biasa. Begitulah kiai-kiai kita. Para yai, bunyai, seluruh alumni, para santri. Kata kuncinya malam ini adalah ketersambungan ruhani. Karena disitulah tempatnya perhatian Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati. Hati itu pintu masuk pada rahasia roh. Kita tidak bisa mengenal ruh karena sudah adab kita dibatasi. Kanjeng Nabi tidak boleh jawab. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Maka kita tidak pantas kalau membahas hakikat ruh ini enggak sudah. Loh, Imam Ghazali bahas ruh itu gimana? Bahas kolbu itu gimana? Hati-hati. Bahas kolbu saja itu hati-hati. Latifah, ruhaniyah, itu kan tidak berani, tidak kersa beliau panjang lebar. Makom kita bahas ini adalah untuk bagaimana muamalah. Padahal beliau yang punya ilmunya, tetapi beliau hati-hati. Tetapi kalau ada, ngapunten, santri Pondok Agung, santri Sukoharjo, pulang ke masyarakat, napa istilahnya, metuwe, metua, hakikat ini, makom ini. Jebole apa? Urusan keramat pengen disenengi menungso. Nah, yus kepacut. Maka kata kuncinya adalah malam ini al-ikhlas. Alumni mengabdi ikhlas. Karena guru-guru kita, para masyayikh kita mengajari kita dengan penuh keikhlasan. Nek pun ikhlas nyambung. Ya. Kenapa? Kenapa? Kadang-kadang kita melihat iku torikoh iku, tapi kok gak akur. Mesti anak sih salah kan begitu. Ketika ikhlas sudah hilang, meskipun tampilan luarnya wiritan, zikiran, tapi ruhnya sudah hilang, tidak ketemu. Sampai ada kitab namanya Tahasudul Ulama. Loh, ulama podo hasud. Kenapa? Ini ya perlu kita pahami. Sejarah kemaksiatan pertama di alam semesta, hasudnya iblis kepada Nabi Adam. Siapa iblis? Dengan pangkat azazilnya. Ini kalau sekarang gelar doktor, profesor nih. Kenapa? Iblis yang dimong si cilik, diasuh sama malaikat, ngaji dengan ilmunya malaikat, titelnya sudah azazil, mau sholat di mana saja terserah. Tapi kepleset karena ana khairun minhu.
Ananiyah. Disinilah penyakitnya. Maka jangan sampai sekecil apapun, naudzubillah, tsumma naudzubillah, terkena penyakit hasad. Jadi kalau madrasah nggih, wonten madrasah Sayyidina Adam, ada madrasah iblis. Madrasahnya Nabi Adam itu akhlakul karimah, ilmu, taubat, i'tiraf binuksanin nafsi. Itu kan tasawuf itu. Nabi Adam ngakoni, Rabbana ya Rabbana saja zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kurikulum pertama. Kurikulum pertama ilmu tasawuf, diangkat derajat Nabi Adam. Tetapi madrasah sebelahnya apa? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Analogi, logika, kias. Maka yang pertama memperkenalkan liberalisme iblis. Bebas menggunakan akalnya, tidak mengikuti ketaatan panduan ilahi. Sudah diperintah oleh Allah. Adakah perintah yang lebih tinggi? Masih ditentang. Jadi iblis bukan karena kufur tidak mau meyakini adanya Allah, tetapi ingkar kepada perintah Allah disebabkan penyakit hasad. Mudah-mudahan kita selamat. Terakhir, para rawuh, pesantren ini adalah akar, tumbuh menjadi pohon, dan kita adalah daun, ranting, dahan, dan buahnya. Wonten bektoh buahnya sampai ke mana? Papua, nggih, Timika. Ada yang dibawa ke Sulawesi, ada. Ini ditanam di sana, tumbuh lagi cukul jadi wit-witan anyar. Tapi jangan lupa bahwa pohon yang tumbuh ini barokahnya pohon Blok Agung. Akar bisa menumbuhkan ranting, dedaunan sampai menjulang ke angkasa. Tetapi ranting kalau tidak nyambung ke akarnya, kering, akan patah. Daun ketika gak nyambung ke akarnya, rontok. Buah ketika tidak nyambung ke akarnya, bosok, rontok. Maka santri alumni kok ya gak nyambung Fatihahnya, kok gak nyambung rutinan-rutinannya, ya mudah-mudahan didoakan tadi katanya, jangan dilok-lok. Sama, ini ada alumni, ketua alumni Iksas juga ini, hati-hati saya sampaikan, kalau ada santri Sukorejo kok ndak hadir rotiban, ojo dilok-lok, dungakno ae. Ternyata senakal-nakalnya santri, saya ketemu alumni di daerah Kalimantan, nakal di pondok, ya itu madrasahnya ndak masuk. Istilahnya kalau di sana itu santri Sukorejo bukan santri Salafiyah Syafi'iyah. Maksudnya keluyuran di Sukorejo. Ya, di sini ada santri Darussalam apa santri Blok Agung? Kudu jelas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi pagi ke sungai, ya, malam Jumat di hutan, ya. Terus gak jelas. Ya. Pulang ketok alumni, ternyata nggak bisa yasinan tahlilan. Nyampe di Kalimantan disuruh jadi ketua jamaah tahlil, bingung dia. Ya apa iki ojo apa? Ya sudah, semampunya dia baca. Saya datang ketemu, nangis-nangis. Barokah ya, barokah. Maksudnya, saya itu nakal ya, tapi barokahnya Sukorejo masih pantas jadi pemimpin yai tahlilan katanya. Tapi saya bingung ya, ini mau dibawa kemana? Nah itu kan eman, barokah tapi tidak punya ilmu. Ini istilahnya. Saya ketemu dengan Syekh Ammar dari Palestina, itu paham, hadza rajulun mubarak,
yakin lak main tuh ilmu. Ada orang nggak punya ilmu tapi barokai, tunggu mandi. Tapi kan kasihan kalau banyak pengikutnya, terus kata dia omongnya apa? Ngawur nanti kan gitu ya. Makanya yang masih mondok rajin-rajin ngajinya. Takut pulang barokah tok kan ini. Sik mending barokah tok, nek katok kan ini. La haula wala quwata illa billah. Mugi-mugi angsal barokah para masyayikh kita, wabil khusus muassis. Jadi perlu saya tegaskan bahwa mungkin husnudzon saya kenapa disuruh ngomong di sini, selain hubungan-hubungan ruhani para masyayikh Yai As'ad dengan Yai Syafaat, istri saya itu umur 7 tahun santri Pondok Agung ngaji ke Bunyai. Jadi saya suaminya alumni. Ngapunten enggak kata. Al-afwa minkum, Allah madina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.